Jalan-jalan ke Surabaya rugi jika tak mampir Pasar Turi. Cakep. Selamat datang Mas Yuda, tokoh pemuda sang ketua fraksi. Oke. Jadi kalau kita bicara pajak, itu salah satu contoh yang paling konkret adalah misalnya pajak bumi dan bangunan. Kemudian kita juga ada pajak kendaraan bermotor. Kemudian ada retribusi, misalnya seperti retribusi jasa usaha. Hari ini kita mengikuti undang-undang baru yang namanya Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang HKPD, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Ini kita berbagi antara porsinya pemerintah daerah itu provinsi dalam hal ini, kemudian juga kabupaten kota. Kalau dulu sebelum Undang-Undang 1 2022, kita terima pajak kendaraan bermotor, misalnya kita bayar nih punya mobil Avanza katakan begitu. Bayar pajak misalnya 2 juta. Nah, dari 2 juta itu, maka 60 sekian persen itu akan masuk ke pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur. Sisanya 33% itu dibagikan ke seluruh Pemkab Pemkot yang ada di Jawa Timur. Itu dulu. Nah, tinggal nanti pengetatannya seperti apa ya tergantung. Karena selama ini kita memperjuangkan itu di kementerian masih tarik ulur. Otomatis itu juga meninggalkan semangat pemerataan antar daerah di Jawa Timur kan? Iya, begitu. Betul. Tanda kutip yang kaya makin kaya kan gitu kan? Iya betul. Ada sekarang lagi marak rokok ilegal juga. Nah, rokok ilegal ini apa sih dampaknya untuk Jawa Timur kalau Mas Yuda menafsirkannya itu? Iya, memang lagi viral ya Mas ya. Rokok ilegal ini sekarang peredarannya cukup mengkhawatirkan. Kalau mencermati pemberitaan ya, ada salah satu produsen rokok besar di Jawa Timur itu yang mengalami penurunan pendapatan yang fantastis sampai 40% turun gara-gara serangan rokok ilegal. Ya, halo, berjumpa lagi pemirsa, Sobat Lentera yang tentu ada dimanapun Anda berada. Saya Yasin Al-Rafri akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Dan untuk tema kali ini masih sama seperti tema sebelumnya, yakni soal perekonomian, BUMD, dan lain sebagainya. Karena narasumber kita yang spesial pada kali ini memang yaitu berada di legislator di Komisi C DPRD Jawa Timur. Tapi sebelum itu, saya mau pantun ini. Jalan-jalan ke Surabaya rugi jika tak mampir Pasar Turi. Cakep. Selamat datang Mas Yuda, tokoh pemuda sang ketua fraksi. Oke. Mas Yuda, gimana kabarnya Mas Yuda? Alhamdulillah baik, Mas Yasin, Sobat Lentera sehat semua. Alhamdulillah. Mas Yuda ini ketua fraksi itu berarti menghimpun ya semua suara di fraksi Golkar di DPRD Jatim gitu ya. Iya. Untuk mengkoordinir itu gimana dinamikanya Mas? Ini basa-basi dulu deh. Iya Mas Yasin. Jadi kalau kepanjangan tangan partai yang ada di DPRD itu adalah fraksi. Dan tiap-tiap fraksi itu tentu ada ketua, ada sekretaris dan seterusnya di dalam internal fraksi sendiri. Nah, di Golkar kita punya 15 kursi dan kebetulan saya sendiri sebagai ketua fraksi di Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan Mas Yuda dipercaya jadi salah satu legislator yang ada di Komisi C. Iya. Nah, ini gimana kesannya Mas Yuda di Komisi C? Sudah berapa periode di Komisi C, Mas Yuda? Alhamdulillah ini periode ketiga. Ya. Insya Allah kita masih tetap interest di Komisi C. Ya, karena saya mikirnya memang ada beberapa PR-PR yang kita perlu wujudkan lah gitu. Kita perlu perjuangkan untuk menjadi terwujud di bidang keuangan, terutama di sektor penerimaan pendapatan asli daerah. Oke, sama seperti tema kita pada kali ini, Sobat Lentera, yakni integrasi pengelolaan pajak dan retribusi. Jadi kita nanti akan ngobrol panjang lebar ya, dan semoga cukup ya untuk ngobrol dengan, kebetulan Mas Yuda juga sudah lama di Komisi C, gitu. Jadi mungkin akan berbagi ilmu tentang apa itu pajak dan retribusi yang dihimpun untuk kemajuan Jawa Timur dan PAD Jawa Timur. Oke Mas Yuda, sebenarnya sebelum kita masuk ke bagaimana PAD itu bisa ditingkatkan itu, sebenarnya definisi dari pajak dan retribusi itu apa sih? Sebenarnya Jawa Timur. Baik, kalau kita ngomong pajak itu tentunya
contoh yang paling saya mendefinisikan dengan contoh aja, Mas. Oke. Jadi kalau kita bicara pajak itu salah satu contoh yang paling konkret adalah misalnya pajak bumi dan bangunan. Kemudian kita juga ada pajak kendaraan bermotor. Nah, kemudian ada retribusi, misalnya seperti retribusi jasa usaha. Misalnya kita sewa los kantin di RSUD milik Pemprov, misalnya begitu. Lah, itu namanya retribusi. Kemudian kita sewa lahan untuk reklame, misalnya, karena ini kan Lentera advertising juga ya katanya. Nah, itu juga apa namanya masuknya ke retribusi. Nah, dari pajak dan retribusi itu semuanya ada masing-masing porsi dari miliknya Pemprov, ada juga porsi miliknya Pemkot, Pemkap, juga ada porsi miliknya pemerintah pusat, Mas. Jadi yang menaungi itu semua adalah di undang-undang, khususnya di Undang-Undang 23 tahun 2014 yang tentang pemerintahan daerah itu membagi kewenangan pemerintah daerah itu menangani wilayah apa saja. Nah, dari situlah baru bisa dicermati item-item apa, pajak-pajak apa, retribusi apa yang bisa masuk sebagai penerimaan atau pendapatan asli daerah miliknya Pemprov Jawa Timur. Antara pajak dan retribusi, pembagiannya kepada provinsi sendiri bagaimana? Apakah ada ketentuan ini lebih besar daripada yang satunya atau bagaimana? Ya, kalau soal itu memang ada. Jadi kalau misalnya gini, kita tadi bicara sempat menyinggung tentang pajak bumi dan bangunan. Nah, itu memang larinya ke Pemkot, kalau pajak bumi dan bangunan. Nah, kemudian nanti dibagi hasilkan dengan pemerintah pusat. Ada lagi kita punya pajak, misalnya pajak kendaraan bermotor. Nah, pajak kendaraan bermotor, hari ini kita mengikuti undang-undang baru yang namanya Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang HKPD, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Nah, ini kita berbagi antara porsinya apa namanya pemerintah daerah itu provinsi dalam hal ini, kemudian juga kabupaten kota. Kalau dulu sebelum Undang-Undang 1 2022 kita terima pajak kendaraan bermotor, misalnya kita bayar nih punya mobil Avanza katakan begitu. Bayar pajak misalnya 2 juta. Nah, dari 2 juta itu maka 60 sekian persen itu akan masuk ke pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur. Sisanya 33% itu dibagikan ke seluruh Pemkab Pemkot yang ada di Jawa Timur. Itu dulu. Oke. Nah, sekarang Undang-Undang 1 mengamanatkan pada kita semua untuk memproporsikan terbalik. Nah, dengan sistem option namanya, option pajak. Nah, dibalik. Jadi pajaknya tetap nominalnya, tapi proporsinya dibalik. Jadi untuk Pemprov-nya lebih kecil. Nah, kemudian ada pembagian-pembagian yang kota kabupaten kendaraannya paling banyak. Nah, itu proporsinya paling banyak. Kemudian ada lagi yang paling sedikit ya proporsinya dapatnya bagi hasil pajaknya paling sedikit. Di antara satu provinsi? Di dalam satu provinsi yang sama, gitu. Padahal pembiayaannya tetap Samsat ini kan dari Pemprov semua. Pegawai Samsat, kemudian malah sekarang dapat yang 30 sekian persen itu. Iya, pendapatannya menurun, Mas. Jadi kita ini sekarang itu sejak tahun berapa? Berlakunya Undang-Undang 1 2022 berlakunya per 5 Januari 2025. Jadi baru berlaku. Ya, sehingga proyeksi pendapatan kita memang di tahun ini menurunnya hampir sekitar 4 triliun. Lumayan. 4 triliun itu kalau jadi kerupuk mungkin banyak sekali, Mas. Ya, jadi ini juga. Mungkin yang saya tangkap gerakan dari fraksi Golkar di DPR Jatim itu untuk itu. Kami sempat menangkap beberapa media sosial di DPD Golkar Jawa Timur, DPD Golkar Jawa Timur, bahwa itu yang memang ditekankan. Betul. Memang segitu krusial ya ternyata ya. Maksudnya. Krusial karena kita bisa membiayai belanja program, belanja semuanya itu ya dari pendapatan. Jadi kalau pendapatan kita menurun drastis, otomatis ruang fiskal kita semakin menyempit. Otomatis kita nggak bisa gerak untuk beli belanja program yang untuk masyarakat, kemudian untuk memperbaiki jalan, untuk jangankan ngomong bikin jalan baru, memaintain jalan yang existing aja itu juga kerepotan kita karena ada penurunan pendapatan itu tadi, Mas. Gitu. Lalu apakah mungkin ya dia akan berubah suatu saat gitu ya? Tentu pajak ini kembali lagi. Ya, tentu kami di fraksi Golkar sangat concern dengan hal ini dan kita melihat hari ini komposisi anggota Komisi C yang dari fraksi Golkar ini memang kita pasang ada briefing khusus tentang bagaimana kita meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ada beberapa hal lah yang sudah kita bahas secara internal, ada beberapa hal juga yang sudah kita gaungkan untuk menjadi gerakan politik. Syukur-syukur teman-teman fraksi lain juga ikut mendukung dan setuju ke arah sana. Karena tujuannya memang untuk pembangunan. Iya. Itu hanya berlaku untuk kendaraan atau ada di sektor-sektor lain gitu?
Kalau tadi yang bagi hasil itu berlaku di kendaraan saja, tapi sektor lain pun ada rumusan bagi hasil yang berbeda lagi. Yang menindas lagi. Misalnya kita bicara ini deh, tentang Undang-Undang 23 2014 tentang kewenangan wilayah laut, zonasi laut. Oke. Wilayah zonasi laut 0 sampai 12 mil dari garis pantai itu adalah kewenangan pemerintah provinsi. Nah, termasuk Pemprov Jawa Timur tentunya. Kita punya pesisir yang cukup panjang. Nah, 0 sampai 12 mil ini banyak sekali usaha-usaha yang ada di situ, Mas. Yasin. Usaha baik itu keranda ikan, kerapu, penangkaran udang dan sebagainya. Yang mana retribusi itu harusnya bisa masuk kepada Pemprov Jawa Timur sebagai PAD. Tapi kenyataannya hari ini ketika kita beraudiensi rapat kerja dengan dinas terkait dalam hal ini DKP, Kelautan dan Perikanan, ini masih belum teroptimalisasi. Bahkan cenderung ada tempat-tempat usaha-usaha yang memang sudah mengaku membayar pajak atau retribusinya itu ke kas lain. Nah, kas lain ini bisa jadi Pemkab, Pemkot, atau pemerintah pusat gitu. Nah, sehingga kita belum bisa untuk tegas dalam hal ini. Untuk kamu ada di 0 sampai 12, berarti bayarnya harusnya ke kasdanya Pemprov Jawa Timur, harusnya seperti itu. Nah, ini yang masih kita perjuangkan, Mas Yasin. Salah satu item yang kita perjuangkan. Karena menurut perhitungan dari OPD terkait, kalau kita bicara seluruh 0 sampai 12 di wilayah Jawa Timur, itu bisa menambah PAD kita sekitar 1 triliun, Mas, harusnya. Tiap tahun? Tiap tahunnya, 1 triliun. Masih ada hal-hal lain, Mas, peningkatan BUMD, hal-hal lain mungkin yang lebih dahsyat lagi daripada 1 triliun itu. Banyak lah item-itemnya. Tapi menarik nih, 0 sampai 12 mil. Itu hak dari Pemprov. Jatim. Nah, bagaimana mengintegrasikan data-data yang ada di pesisir itu untuk ini hak kami nih di Jatim itu. Bagaimana kita bisa mengawasi ya, mengelola sebelum mengelola tentu mengawasinya. Itu bagaimana ya, Mas? Ya, sebetulnya kita sekarang sudah ada satelit ya, pemindai dari satelit itu sudah ada. Kemudian yang kedua, kita juga sudah sebetulnya beberapa kali rapat kerja juga dengan Polairut. Polair ya. Jadi kita melihat dan menyisir 0 sampai 12 itu kira-kira berapa potensi retribusi yang ada, itu juga dari koordinasi dengan berbagai pihak, Mas. Jadi kalau ini misalnya nanti retribusi ini bisa kita ambil kendali penuh, tentunya kita akan meningkatkan lagi tentang pengawasan dan database tentunya. Database dulu yang paling utama. Tapi hari ini kalau dari perhitungan kasar dari OPD yang rapat kerja ya sekitar 1 triliun itu tadi nilainya harusnya penambahan. Nah, tinggal nanti pengetatannya seperti apa ya tergantung. Karena selama ini kita memperjuangkan itu di kementerian masih tarik ulur, Mas. Jadi masih ada ya kita semua juga butuh pendapatan ya, untuk membangun. Apalagi habis dipangkas itu yang kendaraan bermotor. Iya itu makanya kasihan kita ini sebetulnya. Tapi kosnya tetap di kita loh, Mas. Ya, jadi pengelolaan kantor Samsat itu adalah maintenance-nya di Pemprov. Kemudian pegawainya juga ikut Pemprov pembiayaannya. Program umroh ya kan, penghapusan itu semua Pemprov juga yang sosialisasi, yang promosi Pemprov juga. Tapi yang menikmati lebih besar kabupaten kota hari ini. Gitu. Tentunya gejolak dan kasihan hari ini, Mas, dengan dampaknya itu kabupaten kota yang tanda kutip minim kendaraan, seperti misalnya contoh Pacitan, kemudian Madura. Madura kendaraannya banyak tapi platnya L, platnya W gitu. Tapi beroperasi di Madura, jalannya mereka kan kepake, Mas. Tapi mereka mendapatkan pendapatan dari PKB, pajak kendaraan bermotor, kecil sekali. Yang panen besar dan berlipat itu Surabaya. Surabaya mereka bisa nambah sekitar hampir lebih dari 500 miliar dari undang-undang ini. Langsung melonjak dia, karena kendaraannya banyak sekali plat L kan. Sidoarjo, Malang, itu nambah. Yang lainnya ya semakin jeblok. Gitu. Karena persentase jumlah kendaraan yang ada di... Betul. Nah, berarti untuk kendaraan ini berarti apakah di daerah-daerah yang jumlah kendaraannya tidak banyak itu berarti mereka memang akan menghasilkan PAD yang sedikit juga, berarti kan begitu, Mas Yuda? Nah, otomatis itu juga meninggalkan semangat pemerataan antar daerah di Jawa Timur kan? Iya, begitu. Betul. Tanda kutip yang kaya makin kaya kan gitu kan? Iya betul. Apalagi sudah sepi penduduk di bawah, sangat di bawah, lalu
tingkat pendidikannya, lalu tidak ada wilayah-wilayah pertambangan atau wilayah itu Benar, kan semakin benar. susah gitu Mas. Benar, benar, benar. Iya, kasihan. Makanya ini udah beberapa kali sebetulnya kita suarakan, tapi memang ya mungkin masih butuh kita perjuangkan kembali lah untuk bisa lebih fair lagi karena sudah disahkan kan undang-undang ini. Jadi kalau untuk revisi itu mungkin masih kita butuhkan waktu. Iya, iya, betul. Oke, eh, dalam pengelolaan pajak di daerah Jawa Timur ini Mas Yuda, itu sejauh mana jenengan melihat ada integrasi kepada perangkat-perangkat online sehingga mudah dipantau, itu sejauh mana? Ya, sebetulnya kalau saya melihat hari ini Jawa Timur sudah sangat mudah sebetulnya. Mudah bagi kita selama saldonya ada, itu bayar pajak itu mudah, Mas Yasin. Oke. Nah, karena hari ini saya pun pribadi termasuk pengguna kendaraan bermotor yang bayar pajaknya dari rumah, gitu, pakai HP sekarang. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ada elemen masyarakat yang masih tradisional dalam hal ini masih pengen ada bukti fisik di tangannya, gitu ya. Masih banyak ya yang begitu Masih ya? banyak yang seperti itu, yang memang mereka nggak bisa. Ini kita harus datang ke Samsat, padahal sekarang dari mana-mana dari berbagai minimarket bisa, dari kantor pos bisa, kemudian dari HP itu bisa, itu yang paling gampang. Nah, itu kaitan dengan pajak kendaraan bermotor. Kaitan dengan penerimaan yang lain, misalnya retribusi. Hari ini saya juga ikut mengkampanyekan untuk peningkatan kualitas ETPD, Mas. ETPD itu namanya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Jadi, banyak UPT yang kita kunjungi selama kunjungan kerja, itu transaksinya itu kecil-kecil, Mas. Misalnya ini contoh ya, UPT yang jualan buah, ada jualan buah. Jadi orang datang beli buah di situ itu 50.000, 200.000 gitu ya. Ada yang beli benih jagung gitu, 30.000, 100.000 kayak gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang lagi kita dorong untuk semuanya terelektronifikasi. Jadi tidak ada lagi penerimaan tunai ditumpuk dulu, kemudian nanti direkap di akhir hari atau di akhir minggu misalnya, ada yang keselip dan mungkin tidak sengaja keselip ya kan. Kemudian penerimaan kita jadinya bocor. Iya, iya. Nah, ini yang sedang kita kencengi. Dari sektor itu saja bayangkan kalau satu hari transaksi itu per orang anggaplah 100.000 kali sekian misalnya satu UPT itu beli benih ikan bisa menjual benih ikan misalnya 1 juta atau 1.500.000 kali 365 hari atau 300 hari kerja, kemudian kali berapa jumlah UPT yang ada di seluruh Jawa Timur, bayangkan resiko kebocoran transaksi retribusi yang ada di UPT-UPT di seluruh Pemprov ini. Nah, kira-kira berapa? Nah, ini yang sedang kita dalami dan kita terus mengkampanyekan ini ke BPKAD khususnya sebagai mitra kerjanya Komisi C. Tolong semua UPT itu harus terelektronifikasi dengan baik. Karena saya pribadi dalam kunjungan kerja belum melihat 100%. Oke. Ya, belum 100%. Ya. By the way, ngomong-ngomong soal kebocoran itu, Ya. ada juga kebocoran dari sektor Jawa Timur itu sebagai salah satu produksi tembakau gitu. Iya. Mas Yuda. Jadi ada sekarang lagi marak rokok ilegal juga. Nah, iya, rokok itu ilegal benar. ini apa sih Iya. dampaknya untuk Jawa Timur kalau kalau Mas Yuda menafsirkannya itu? Iya, memang lagi viral ya Mas ya. Rokok ilegal ini sekarang peredarannya cukup mengkhawatirkan sebetulnya. Kita Jawa Timur ini adalah salah satu provinsi kalau boleh dikatakan yang penghasil rokok, gitu. Yang luar biasa penghasil rokoknya itu. Jadi kita nggak perlu sebut merek kan di sini kan. Ada banyak merek-merek major brand yang ada di Jawa Timur, produk asli Jawa Timur itu bergerak di bidang rokok dan mereka itu semua legal. Yang major brand maksud saya. Hari ini rokok ilegal, saya juga tidak bisa menyalahkan industri rokok kecil yang belum menggunakan pita cukai dengan benar. Karena pada kenyataannya di lapangan, boleh ini di cross check, boleh nanti kalau ini diperdengarkan pada pelaku bisnis rokok kecil, kesulitan industri rokok kecil untuk memakai pita cukai yang tepat bagi mereka. Mereka biasanya investasi mesin pembuat rokok itu tidak bisa satu mesin kemudian investasi satu mesin packaging, Mas Yasin. Biasanya satu mesin ini miliaran rupiah, kemudian beli mesin kedua lagi miliaran lagi kalau udah punya uang kan, baru bisa beli mesin packaging. Nah, di sela menunggu ini sampai dengan punya mesin packaging, otomatis mereka adalah ngepaknya pakai tangan. Nah, ngepak pakai tangan ini belum ada kualifikasinya, pita SKM-nya. Karena SKT dan SKM saja kan. SKT, SKM. Nah, SKT ini ada SKT 1, 2, 3.
SKM itu baru ada SKM 1 dan 2. Belum ada SKM 3. Nah, ini yang harusnya dikeluarkan oleh pemerintah untuk industri-industri rokok kecil ini yang ingin melegalisasi bisnisnya itu bisa membeli pita cukai SKM 3 harusnya. Tapi ini belum dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Nah, kebetulan Golkar hari ini kita di fraksi Golkar DPR Jawa Timur punya ketua komisi C, ketua komisi keuangan. Oke. Di pusat kita juga punya ketua komisi keuangan. Oke. Pak Misbakun namanya, ketua Ya, komisi ya. 11. Nah, ini kita juga nanti ke Bintek suatu saat kita akan sampaikan juga tentang ini. Sebenarnya terintegrasi ya sampai ke pusat Terintegrasi. keuangan gitu. Iya, keuangan. Subbab keuangan. Iya. Karena begini Mas Yasin, kalau mencermati pemberitaan ya, ada salah satu produsen rokok besar di Jawa Timur itu yang mengalami penurunan pendapatan yang fantastis sampai 40% turunnya gara-gara serangan rokok ilegal. Apakah rokok ilegal ini pengen selamanya ilegal? Tentu tidak. Siapa yang tenang jualan rokok yang ilegal itu? Pasti mereka juga pengen legal, tapi caranya piye kan gitu. Kita harus memfasilitasi, pemerintah harus cepat tanggap. Kalau memang pengen dilegalkan, satu, bikin pita SKM 3 yang memang sesuai dengan kualifikasi dan kemampuan mereka. Kemudian yang kedua tentunya dengan adanya pita itu penerimaan cukai tembakau akan naik. Jadi tidak liar ya, Tidak liar. Nggak meluber kemana-mana ya. Ya, mereka toh juga tidak akan bisa menggerogoti pasarnya rokok-rokok Yang sudah major label existing, ini, ya. existing ini, karena punya penggemarnya masing-masing. Hari ini rata-rata rokok ilegal itu di 7.000 sampai 10.000. Rokok saya tiap hari, kebetulan saya juga perokok, nggak tahu Mas Yasin kayaknya perokok juga ini kan. Mungkin di kisaran 30.000, anggap aja gitulah, 30-35.000. Dengan 10.000 kan bedanya jauh, Mas. Ya. Orang yang memang sulit untuk beli rokok tapi pengen ngerokok akan ngambil yang 10.000 yang ilegal tadi. Gitu. Nah, orang yang punya masih ada kemampuan itu pasti akan bertahan di 25-30 itu. Gitu. Nah, tapi kalau ini bisa kita naikkan dengan cukai sehingga sampai di kisaran mungkin 17.000 atau 18.000, orang yang pengen rokok akan beli tetap di 17.000. Nggak akan dia pindah ke atas. Nggak akan dia pindah ke 30.000, pasti akan tetap di 17.000. Nah, sebaliknya yang 17.000 ya daripada beli yang 30 nggak akan lari ke 17, dia akan tetap di sini. Akhirnya akan menciptakan keseimbangan, tapi keseimbangan ini berkontribusi pada negara karena ada cukai SKM 3 tadi. Itu yang penting. Itu yang paling penting daripada ilegal menggerogoti pasarnya ini, tapi juga tidak berkontribusi untuk pembangunan. Untuk apa? Kan begitu. Nah. Toh pasar juga sudah mulai berada dalam titik jenuh yang ini rokok semakin naik gitu Iya, kan. betul. Dia punya pelarian akhirnya. Iya, punya pelarian yang legal. Nah, pelarian yang masuk ke kas negara. Nah, itulah. Gitu kan, cukai ini kan masuknya ke pusat, Mas. Nah, pendapatan pita cukai itu. Tapi kemudian ada yang namanya DBHJHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Yang itu juga akan lari kepada Pemprov Jawa Timur tentunya. Karena semakin banyak perokok di Jawa Timur, ya DBHJHT-nya akan semakin tinggi. Yang bercukai, yang nggak bercukai yang nggak dapat apa-apa kita, Mas. Itu. Dan saya punya hitungannya, Mas. Ya. Boleh disampaikan? Gimana? Nah, jadi hitungan ini saya ambil asumsi yang ada di seluruh pelosok Jawa Timur ini ada sekitar 1.000 mesin. Oke. 1.000 mesin. Saya bukan bicara 1.000 merek ya. Termasuk yang major? Enggak, ini saya bicara ilegal. Oh, yang ilegal? Ilegal. Saya bicara 1.000 mesin, tapi ini saya tidak bicara 1.000 merek. 1.000 mesin saya bicara ya. 1.000 mesin ini, Mas. Satu mesin itu bisa menghasilkan 800.000 bungkus per bulan. Ya, 800.000 bungkus per bulan. 1.000 mesin berarti 800 juta bungkus per bulan. Ya kan? 800 juta kalau kita kalikan dengan misalnya cukainya itu Rp300 per batang saja. Ya, kali 16 batang per bungkus, itu ketemunya sekitar 3,84 triliun per bulan. Oh ya, per bulan. 3,84 triliun per bulan. Kalikan 12 bulan, berarti sekitar hampir 40 triliun. 40 triliun tinggal nanti berapa bagi hasil kepada Pemprov. Itu pasti akan luar biasa. Daripada seperti sekarang ini, larinya nggak jelas kemana. Gitu. Tapi kalau kita bisa menciptakan SKM 3, itu perhitungannya kira-kira seperti itu. Iya. Jadi, perhitungannya Mas Yuda rigid ya? Ya. Jadi sekitar di angka itu artinya ada sumbangsi kepada Jawa Timur dan itu ada sumbangsi kepada pusat ya? Iya. Dan itu kalau itu bisa dikelola, sebenarnya begini, spirit memerintah atau mengelola sebuah daerah, wilayah, negara itu kan harus melihat bagaimana
rakyat itu berjalan di mana kan begitu. Iya. Itu Betul. kalau ada yang menjembatani seperti ini, Ya. artinya itu kan iklim bernegara juga ikut berjalan dengan Ini kan rakyat kita, Ya. UMKM kita, dan ini kearifan lokal kita. Ya, Karena rokok. ini. Iya, memang kearifan lokal, warisan tradisi leluhur. Ya. Gitulah. Kenapa nggak difasilitasi dengan baik dan kita tarik secara legal dan baik gitu. Tentunya dengan perbedaan antara pabrikan yang besar, major label dengan ini, ya dengan pita cukai yang klasifikasi yang bawah ini tadi. Oke. Mas Yuda, kalau melihat rasa-rasa rokok gitu di Jawa Timur, apa ya? Ini juga di rokok-rokok ilegal itu saya juga beberapa kali ya mungkin Mas Yuda juga menemukan ada beberapa rasa yang mereka jual. Artinya kreativitas industri ini semakin naik loh sebenarnya. Betul, betul. Iya. Jadi itu harus juga bersaing dengan yang major. Dan di Jatim juga ada beberapa yang major kan, yang brand-brand major itu. Dengan iklim yang Mas Yuda sampaikan barusan, itu mungkin bisa lebih harmonis ya. Lebih harmonis betul. Dan kontribusi kepada negara jelas. Nah, untuk pembangunan kembali kepada masyarakat Jawa Timur itu lebih jelas daripada hari ini. Kira-kira begitulah. Oh ya, terus permasalahan ada nggak sih kalau Mas Yuda melihat lagi persentase retribusi dan pajak yang itu masih didominasi warnanya didominasi pusat gitu selain kendaraan bermotor ya? Ya tentunya untuk DBH-CHT sendiri tadi kami juga masih akan memperjuangkan lagi sekiranya ke depan ada ada kelonggaran lah dari Kementerian Keuangan mungkin untuk bisa memperhatikan provinsi-provinsi dengan proporsi jumlah industri rokok yang ada. Itu juga ketika kita memang jelas bahwa kita punya kearifan lokal, kemudian kita punya warisan leluhur, kita punya memang petani tembakau yang luar biasa banyaknya, tentunya perhatiannya proporsinya harus lebih besar pada pemerintah provinsi karena kita lah yang berhadapan dengan masyarakat, kita yang berhadapan dengan petani tembakau. Itu. Sementara kita juga harus berkontribusi pada pemerintah pusat. Oke, karena itu sebagai kehidupan bernegara, tapi tolong proporsinya lebih diperhatikan lagi karena kita yang langsung nanti akan berhadapan dengan petani-petani tadi, Mas. Itu sih harapan saya. Wah, mencerahkan ya. Ya ini harapan dan ini perjuangan. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita akan melihat statement di media tentang pergerakan ini, perjuangan ini. Jadi kami fraksi Golkar memang komitmen untuk memperjuangkan peningkatan PAD. Salah satunya melalui memperjuangkan pita cukai SKM 3 itu. Harus ada SKM ketiga ya. Iya, klasifikasi UKM. Mudah-mudahan ini menggaung ya sampai ke pusat gitu. Amin. Sehingga menjadi keresahan yang bersama di setiap daerah, nggak hanya di Jatim loh. Nggak hanya di Jatim, ya itu betul. bisa tertampung sampai pusat. Ya mungkin membawa iklim persaingan yang lebih sehat lagi. Amin. Ya. Lalu yang terakhir Mas Yuda, pesan-pesan Anda sebagai anggota DPRD Komisi C kepada pengelolaan sejauh ini kalau tadi kan kita ngomong soal pusat kan, ini pengelolaan kepada diri sendiri lah, ibaratnya ke Jawa Timur sendiri. Itu berapa sih penilaiannya Mas Yuda kepada pemerintah Provinsi Jatim? Ya, hari ini kami menilai sebetulnya sudah berkembang ke arah baik, tapi memang masih banyak hal yang perlu kita benahi di Provinsi Jawa Timur. Kita masih melihat ada item-item tertentu seperti misalnya ETPD tadi, elektronifikasi itu masih perlu ditingkatkan. Terus kemudian up to date-nya, artinya real time-nya itu masih harus ditingkatkan lagi. Dengan peningkatan elektronifikasi, pasti real time pendapatan kita juga bisa kita lihat. Dan hal yang paling penting di atas semua itu adalah kreativitas pemerintahan. Pemerintahan saya bicara, bukan pemerintah. Pemerintahan itu kan eksekutif dengan legislatif. Pemerintahan Provinsi Jawa Timur itu harus lebih kreatif dalam mencari item-item baru terkait pajak dan retribusi yang legal untuk bisa masuk ke penambahan PAD Provinsi Jawa Timur. Dengan catatan tetap memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat butuhnya. Itu. Baik. Siap, terima kasih Mas Yuda sudah join kepada Lentera TV pada kesempatan kali ini. Tapi saya ada game quick choice ini. Apa ini? Ini Mas Yuda cukup memilih satu dari dua pilihan gitu. Oke. Nanti
dengan cepat pilih apa gitu ya. Oh ya. Oke. Oke, nomor 1, soto atau rawon, Mas? Rawon. Oke, rawon. Nomor 2, sepi atau ramai? Sepi. Oke. Nomor 3, Bali atau Jogja? Bali. Bali. Nomor 4, konstitusional atau kondisional? Kondisional. Nomor 5, birokrasi atau investasi? Investasi. Oke. Terima kasih Mas Yuda. atas Oke, waktunya. terima kasih. Sukses terus. Amin, 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 amin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasin Al-Rafiri dan tentunya Mas Yuda yang sudah bersama kita. Pamit undur diri, sampai jumpa lain waktu.